Oke, baik. Mari kita lanjutkan materi terkait dengan ketentuan pajak. Kewajiban yang kedua adalah kewajiban pembayaran dan penyetoran pajak. Baik, mari kita telusuri di sini bahwa sarana yang digunakan untuk menyetor pajak ke kantor pajak ini sebelumnya menggunakan media SSP namanya. Jadi SSP singkatan dari surat setoran pajak ya. Nah, SSP ini dibuat oleh wajib pajak untuk penyetoran pajak ke kantor pajak. Tentunya karena standar, ya namanya SSP standar, maka bentuk, ukuran, isi, ya ini semua ditetapkan oleh Ditjen Pajak. Kemudian dapat digunakan untuk kantor penerima pembayaran yang belum terhubung secara online. Ya, jadi kalau sudah online saya kira sekarang harus menggunakan SSE. Ya. Nah, kemudian SSP terdiri dari 4 atau 5 lembar ya. 5 lembar, 5 rangkap, yaitu pertama untuk arsip wajib pajak, untuk KPPN, wajib pajak KPP, kemudian arsip kantor penerima pembayaran, dan pemotong atau pemungut pajak. Baik, nah apa fungsi dari SSP? Fungsi SSP merupakan surat atau dokumen untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang. Untuk beberapa jenis pajak tertentu, SSP dapat berfungsi sebagai pengganti bukti potong atau bukti pungut atau pengganti SPT massa. Misalnya, dalam hal pembayaran angsuran pajak bulanan namanya PPh pasal 25, ketika sudah menyetorkan SSP, menyetorkan angsuran pajak menggunakan SSP, maka SSP yang bersangkutan sudah diperlakukan sebagai SPT massa PPh pasal 25. Oke. Nah, demikian kalau sudah menggunakan sistem online, maka SSE sendiri, SSE surat setoran elektronik gitu ya, menggunakan media e-billing, ini juga sudah dianggap sebagai bukti pembayaran sekaligus SPT, massa PPh pasal 25. Oke, kemudian SSP standar ini berfungsi sebagai bukti potong, bukti pungut, pembayaran PPN impor. Jadi ketika impor itu menggunakan media SSP, kemudian pembayaran PPN bendaharawan, PPh pasal 22 impor, pembayaran PPh pasal 22 bendaharawan, pembayaran PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan, pembayaran sendiri PPh final atas persewaan tanah dan atau bangunan, kemudian khusus untuk PPh pasal 25, angsuran PPh tadi ya, SSP juga berfungsi sebagai SPT massa. Tidak saya sampaikan di muka tadi ya. Baik, kemudian di mana tempat bayarnya? Bisa kantor pos, bisa bank-bank yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran. Kemudian untuk pembayaran fiskal luar negeri ini sekarang tidak ada ya, sudah tidak ada lagi fiskal luar negeri. Kemudian Direktur Jenderal Pajak tidak dibenarkan menerima setoran pajak dari wajib pajak. Nah, ketika kita sudah menggunakan sistem pembayaran online pakai menggunakan e-billing, maka setelah kita mempunyai kode e-billing, pembayaran ke kas negara itu bisa dilakukan dengan media yang lebih beragam. Bisa kantor pos, bisa bank-bank yang ditunjuk langsung ke sana, atau bahkan bisa menggunakan media m-banking atau e-banking gitu ya, e-banking, atau mungkin bisa melalui ATM ya. Nah, sekarang jadi lebih mudah. Bahkan tidak usah kemana-mana, dari rumah pun sudah bisa membayar pajak 24 jam sehari, 7 hari dalam 1 minggu. Baik. Nah, kemudian kapan batas waktu pembayaran paling akhir? Secara umum di undang-undang mengatakan bahwa untuk SPT massa artinya kewajiban massa pajak,
paling lambat 15 hari setelah masa pajak berakhir. Ini paling lambat, artinya bisa jadi tanggal 10 gitu untuk beberapa jenis pajak tertentu ya. Ini paling lambat 15 hari setelah masa pajak berakhir. Jadi kalau masa pajak Januari, ya nanti bayarnya paling lama 15 Februari. Februari paling lama 15 Maret dan seterusnya. Kemudian untuk SPT tahunan, PPh pasal 29 ini PP yang kurang dibayar, paling lambat dibayar sebelum SPT disampaikan. Jadi kalau SPT disampaikan paling lambat tanggal 30 April misalnya, maka sebelum menyampaikan SPT itu bayar terlebih dahulu gitu ya. Kemudian sanksi apabila terlambat bayar adalah sanksi berupa bunga 2% sebulan. Bagian bulan dihitung 1 bulan. Sementara untuk STP, namanya surat STP itu surat tagihan pajak, SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar, kemudian SKPKBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SK pembetulan, SK keberatan, SK banding, dibayarkan paling lambat 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Ya, baik ini batas waktu pembayaran untuk SSP maupun SSE. Nah, kemudian lebih lanjut, batas paling akhir itu diatur dengan beberapa peraturan Menteri Keuangan maupun PMK, namanya PMK ya. PMK atau peraturan Menteri Keuangan. Nah, ini dari tahun ke tahun kalau ada perubahan ya seperti ini, jadi tidak. Tapi ada beberapa perubahan yang agak sedikit mencolok, agak sedikit berbeda dengan di Undang-Undang KUP ya. Misalnya tadi disampaikan bahwa untuk jenis masa pajak adalah tanggal 15 paling akhir. Tetapi di PPh pasal 4 ayat 2 ini kan penjualan saham di Bursa Efek itu paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya. Ini paling lambat. Kemudian penghasilan bunga diskonto obligasi di bursa ini tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Lalu PPh pasal 21, pasal 23, 26 sama tanggal 10 bulan berikutnya. PPh 25 tanggal 15 sama di sini ya. Dan seterusnya. Jadi kalau nanti Anda lihat di bawahnya ini bisa dijadikan patokan. Tadi di Undang-Undang mengatakan untuk SPT masa paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya atau bulan takwim berikutnya begitu. Nah, tapi ada beberapa yang berbeda ketika kita membahas dari PMK misalnya PPh pasal 22 PPN atas impor yang dipungut oleh Dirjen Bea Cukai 1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan. Pertimbangannya apa? Di frekuensi penerimaan di Bea Cukai itu setiap harinya menumpuk. Jadi harus setiap hari nyetorkan ke kas negara. Baik, ini tanggal jatuh tempo menurut PMK. Kemudian ketentuan lainnya terkait dengan pembayaran penyetoran pajak itu adalah sebagai berikut. Misalnya, bagi wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan STP, SKP, SK keberatan, SK pembetulan, putusan banding, dan putusan PK dapat diperpanjang paling lama 2 bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi agak berbeda dengan tadi di umumnya kan 1 bulan sejak surat keputusan itu ditetapkan. Ini boleh mengajukan 2 bulan begitu. Kemudian Dirjen Pajak juga atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, termasuk kekurangan pembayaran. Disebutkan paling lama 12 bulan. Kemudian aturan pelaksanaannya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Dan yang ketiga, wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSP atau SSE ya, dalam ini billing tadi ya, ke kas negara
melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Baik. Lalu apa sanksinya ketika terlambat membayar tadi? Di depan sudah disampaikan, ini penjelasan lebih lanjut. Pembayaran penyetoran atau penyetoran pajak setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dikenakan sanksi administrasi bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang terlambat dibayar atau disetor, di mana satu bagian bulan dihitung 1 bulan. Artinya kalau lebih 1 hari aja dihitung 1 bulan. Misalnya mestinya dibayar tanggal 15, tapi dibayar tanggal 16, maka sudah terlambat 1 hari, 1 bulan. Jadi 1 hari dianggap 1 bulan. Kemudian perhitungan jumlah bulan dihitung setelah jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Jadi kalau tadi PPh 21 misalnya disetor tanggal 10 awal bulan berikutnya gitu, maka ngitungnya mulai tanggal 11. Nah, 11 sudah terlambat 1 hari, dan 1 hari dianggap 1 bulan. Ya. Oke, baik. Kemudian pembayaran pajak melalui e-billing system. Jadi sekarang selain yang bukan online, itu harus menggunakan e-billing system. Jadi menggunakan sistem pembayaran elektronik, SSE, atau surat setoran elektronik. Tata cara atau penjelasan tentang e-billing sistem silahkan buka link bawah ini. Nanti silahkan di slide share atau di slide-slide yang lain atau di YouTube atau yang lain. Saya kira sangat banyak ini untuk penjelasan terkait bagaimana cara untuk membayar melalui e-billing. Baik, ini yang bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga adalah kewajiban pelaporan pajak. Bagaimana kewajiban pelaporan pajak? Kita lihat ini. Pelaporan pajak intinya menggunakan SPT, surat pemberitahuan. Ya, surat pemberitahuan atau disingkat dengan SPT. Ya, fungsinya adalah melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terhutang. Yang kedua, melaporkan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri. Dan yang ketiga, melaporkan pembayaran dari pemotong pajak atau pemungut pajak tentang pemotongan, pemungutan, dan pembayaran yang telah dilakukan kepada orang atau badan lain. Ini sebagai misalnya bendaharawan pemerintah misalnya, atau perusahaan sebagai pemotong pajak atas penghasilan tertentu gitu ya. Maka dia harus melaporkan atas pemotongan itu gitu ya. Kemudian dari SP tersebut akan dapat diketahui jumlah pajak terhutang, jumlah pajak yang telah dipotong oleh pihak lain, dan berapa kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak pada tahun tersebut. Itu fungsi dari SPT. Kemudian SPT merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban. Itu dibagi dua. Satu, untuk kewajiban masa pajak, namanya SPT masa, yaitu digunakan untuk melaporkan untuk suatu masa pajak tertentu. Kemudian SPT tahunan, yaitu digunakan untuk melaporkan kewajiban pajak dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak apabila dimulai dan diakhiri tidak pada akhir tahun, namanya bagian tahun pajak. Misalnya tahun 2020 itu baru melakukan kegiatan usaha di bulan Juli misalnya, awal Juli gitu. Maka 1 tahun dihitung 6 bulan tadi ya, 6 bulan. Jadi Juli sampai Desember 6 bulan. Nah, 6 bulan itu dianggap 1 tahun, namanya bagian tahun pajak. Tapi kalau sudah berdiri sebelumnya dan melaporkan tahun 2020, mulai 1 Januari, namanya tahun pajak. Baik. Nah, kemudian beberapa tipe dari SPT untuk wajib pajak orang pribadi.
Itu ada beberapa macam. Pertama adalah SPT SS, namanya SPT 1770SS. SS itu artinya apa? Sangat sederhana. Diperuntukkan bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari 60 juta rupiah. Kemudian tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan bunga bank dan atau bunga koperasi. Nah, pada waktu melaporkan itu diambil data dari mana? Ini formulir 1721A1 dan atau formulir 1721A2. Ini yang akan dipakai untuk pengisian SPT dan dilampirkan dalam SPT nanti ya. SPT 1770SS. Kemudian yang kedua, SPT 1770S sederhana. Ini SPT bagi wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dari dalam negeri lainnya dan atau yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Sudah kena pajak, berarti nanti harus pakai ini ya. Kalau lebih dari satu pemberi kerja dan punya penghasilan lain selain dari penghasilan yang 60 juta itu ya. Kalau maksud saya penghasilan dari beberapa sumber gitu ya. Lalu yang ketiga, SPT 1770 bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari usaha pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan dan atau norma penghitungan penghasilan itu dari satu atau lebih pemberi kerja yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final dan atau penghasilan lainnya. Jadi untuk yang 1770 tanpa S itu digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang punya pekerjaan atau punya usaha. Oke, baik. Nah, beberapa jenis dari SPT, ini SPT masa itu ada SPT masa PPh pasal 2126. SPT masa PPh pasal 22, SPT masa pasal 2326, PPh pasal 25, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, lalu PPN pemungut ya, dan masih ada beberapa lagi. Lalu yang badan tahunan itu ada PPh badan 1771 dan 1771 mata uang asing, dolar ya. Dolar. Kemudian PPh orang pribadi. Jadi untuk yang tahunan ada yang khusus badan, ada yang khusus orang pribadi. Yang pribadi tadi ada tanpa S, dengan S, dan dengan SS. Nah, itu tipe jenis dari SPT masa dan SPT tahunan. Kemudian siapa yang wajib mengisi dan menyampaikan SPT? Secara umum mengatakan bahwa setiap wajib pajak yang punya NPWP itu adalah wajib SPT gitu ya. Siapa itu? Orang pribadi yang menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Orang pribadi yang menerima penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Dan setiap badan, siapapun ya. Apabila wajib pajak memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dan atau tidak menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, maka wajib pajak tidak wajib mengisi dan menyampaikan SPT. Kenapa? Karena memang penghasilannya tidak sesuai dengan PTKP begitu ya. Kecuali ber-NPWP. Jadi semua yang ber-NPWP itu wajib ya, wajib untuk mengisi SPT. Baik. Kemudian ketentuan pengisian SPT dari pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP. Setiap wajib pajak harus mengambil sendiri SPT ke kantor pelayanan pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Ditjen Pajak. Ini awalnya begitu, ini di undang-undang ya. Tapi dalam pelaksanaannya, mengambil sendiri itu bukan berarti harus datang ke kantor pajak untuk mengambil, tidak. Kenapa? Karena tipe dari SPT itu semakin mudah. Bahkan bisa download sendiri kalau kita pakai SPT biasa ya, atau mungkin pakai ISPT ya, secara elektronik gitu kan. Itu tinggal download kemudian ngisi di situ lalu dikirim, kita hanya mengirim filenya saja gitu ya. Jadi tidak perlu harus datang kantor pajak.
Tapi sebetulnya ini konsekuensi dari penggunaan sistem namanya self-assessment system. Jadi wajib pajak itu punya kewajiban untuk mencari sendiri ya apa yang dibutuhkan. Kemudian beberapa hal yang lain nanti silakan dibaca sendiri, misalnya diisi dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan uang mata uang rupiah, dan sebagainya ini. Walaupun dalam praktek di pajak kita, bisa jadi kita bisa menggunakan angka selain rupiah, tapi tentu dengan izin. Oke. Kemudian, untuk wajib pajak badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Apabila surat pemberitahuan yang mengisi dan menandatangani orang lain bukan wajib pajak harus melampirkan surat kuasa khusus. Kemudian, surat pemberitahuan wajib dilengkapi dengan lampiran yang ditentukan menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku, termasuk neraca dan perhitungan laba rugi bagi wajib pajak yang menggunakan pembukuan di dalam mencatat aktivitas akuntansinya. Kemudian, setelah surat pemberitahuan di atas telah diisi lengkap, beserta lampiran-lampirannya diserahkan kembali ke kantor pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan dengan tanda bukti penerimaan. Ini kalau manual. Sekarang otomatis dengan verifikasi dengan menggunakan ASPT atau mungkin menggunakan e-filing ya. Ini dengan mudah tidak harus ke kantor pajak, cukup dengan komputer yang ada di rumah dengan jaringan internet. Kemudian, surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri dengan keterangan atau dokumen yang harus dilampirkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Kalau dikirim melalui pos, harus tercatat dan bukti catatan adalah bukti penerimaan. Tidak terlambat menyampaikan SPT, masa dikenakan denda. Tidak atau terlambat menyampaikan SPT, masa dikenakan denda. Kemudian angsuran PPh pasal 25 nihil, tetap wajib menyampaikan SPT masa PPh. Kemudian, kewajiban menyampaikan SPT tahunan tidak dipengaruhi oleh kondisi ada atau tidaknya pajak yang harus dibayar. Artinya, walaupun nihil pun tetap harus melaporkan menyampaikan SPT tahunan. Kemudian, batas waktu penyampaian SPT untuk SPT masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Kalau masa pajak Januari, maka harus disampaikan tanggal 20. Kemudian untuk masa pajak Februari disampaikan tanggal 20 bulan Maret dan seterusnya. Sementara untuk SPT tahunan wajib pajak pribadi, WP pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Dan SPT tahunan PPh badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Jadi itu batas waktu paling akhir penyampaian SPT tahunan. Nah, apabila terlambat menyampaikan, tentu ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Denda. Namanya denda administrasi, yaitu untuk SPT masa PPN, pajak tambahan nilai, adalah 500.000. Terlambat 1 hari, 1 bulan, 2 bulan, ya sama 500.000. Kemudian untuk SPT masa lainnya 100.000. Untuk SPT tahunan wajib pajak badan, kalau terlambat 1 juta. Kemudian untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, berapa? 100.000. Orang pribadi ya, 100.000. Gitu ya, untuk pribadi. Baik. Kemudian pengecualian sanksi penyampaian SPT tidak tepat waktu, ini bagi wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia, wajib pajak OP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, WPOP yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia, kemudian ada bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia, wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi, WP yang terkena musibah bencana, WP yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Oke, baik. Nah, kemudian fungsi dari SPT adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang
dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kemudian, penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Harta dan kewajiban dan atau pembayaran dari pemotong pajak ya, atau pemungut dengan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 masa pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ini fungsinya. Sementara fungsi SPT bagi PKP, sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Lalu, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nanti secara lebih jelas kalau kita sudah membahas detail tentang PPN. Sekarang mungkin barangkali hanya sekedar tahu saja gitu ya. Kemudian, fungsi SPT bagi pemotong pajak adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Baik, lalu pengisian SPT harus benar, lengkap dan jelas. Ini syarat ya. Benar itu ngitungnya benar ya, penjumlahannya benar gitu ya. Lengkap semua unsur masuk, termasuk lampirannya jelas. Berarti melaporkan asal-usul sumber dari objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. Baik. Nah, kemudian dalam konteks hak dari wajib pajak. Ya, wajib pajak dalam hal ini bisa menyampaikan perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan, yaitu untuk waktu paling lama 2 bulan. Jadi kalau SPT tahunan PPh Badan, saya sampaikan tadi kan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, berarti tanggal 30 April gitu. Maka penyampaian untuk memperpanjang SPT tahunan itu diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 bulan. Berarti kalau April berarti tanggal berapa? 30 April, 31 Mei, dan 30 Juni. Jadi paling lama 30 Juni gitu kan. Nah, tentu ketika menyampaikan SPT untuk perpanjangan itu pada tanggal 30 April sudah menyampaikan SPT sementara, namanya SPTY atau SPT sementara, SPT dengan perhitungan sementara. Nah, nanti ketika sudah ditentukan yang sesungguhnya, baru dilakukan penyampaian SPT sesungguhnya. Kemudian caranya bagaimana? Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain. Lalu pemberitahuan harus disertai dengan perhitungan sementara pajak yang terhutang dalam 1 tahun pajak dan SSP sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terhutang menurut perhitungan sementara atau SSE billing ya. Jadi tergantung apakah kita pakai online atau menggunakan yang SSP biasa. Pada daerah yang masih belum terjangkau oleh sistem online ya tentu harus pakai menggunakan SSP biasa. Nah, kalau sudah nanti ternyata ketika sudah menyampaikan yang sebenarnya kurang bayar ya tentu dibayar kurangannya ditambah dengan sanksi selama 2 bulan. Apabila diberi waktu 2 bulan, ternyata menyampaikan lebih dari 2 bulan bagaimana? Nah, tentu nanti dianggap terlambat menyampaikan dan akan kena sanksi administrasi. Jadi, selain sanksi bunga karena kekurangan bayar, juga sanksi administrasi. Kenapa? Melebihi jangka waktu 2 bulan. Baik. Kemudian SPT dianggap tidak disampaikan apabila SPT tidak ditandatangani. SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 6. SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis. SPT disampaikan setelah
Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP, maka dianggap tidak menyampaikan SPT. Contoh, PT ABC dalam tahun 2018 mempunyai laba neto sesuai dengan aturan pajak sebesar 5 miliar. Sehingga besarnya pajak yang terutang adalah 1 miliar 250. Asumsikan tarif pajak badan 25%. Dan ini dianggap bukan UMKM ya. Kemudian PT ABC melakukan permohonan menunda penyampaian SPT-nya. KPP mengabulkan permohonan sesuai ketentuan. Namun, SPT baru disampaikan tanggal 29. Sebentar, ini ada kesalahan ya. Oh, salah ini ya. Ini soalnya saya ubah sedikit. Nah, ini ya. Ini saya ganti dulu. Ini 29 Juni. Oke, sebentar. Nah, ya. Oke. Jadi, saya ulangi. Namun PT ABC baru menyampaikan SPT-nya tanggal 29 Juni tahun 2019. Baik, dengan jumlah penyetoran pajak yang telah dilakukan selama tahun 2019 adalah 950 juta rupiah. Nah, pertanyaannya yang perlu dijawab adalah, berapa besarnya pajak dan sanksi yang disetor pada tanggal 29 Juni 2019? Ini berarti masih dalam waktu 2 bulan ya. Kalau tadi kan paling lambat 30 April nih. April, Mei, Juni. Mestinya kan tanggal 30 Juni paling akhir ya. Nah, ini 29 Juni berarti masih dalam batas waktu perpanjangan tadi. Apabila PT ABC terlambat menyampaikan SPT tanpa permohonan. Ini terlambat tanpa permohonan dulu ya. Jadi di tanggal 30 April tidak menyampaikan SPT sementara gitu. Nah, yang kedua, apabila dikabulkan maka tanggal 30 April 2019 tadi PT ABC harus memasukkan SPT sementara atau SPTY berdasar perhitungan sementara. PT ABC melaporkan laba sebesar 4,2 miliar. Berapakah besarnya setoran pada saat sebelum penyampaian SPT? Ini SPT sementara 30 April. Lalu yang C, berhubungan dengan pertanyaan B, berapa besarnya pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi yang harus disetorkan sesaat sebelum SPT sesungguhnya disampaikan. Nah, mari kita lihat yang pertama, bagaimana berapa besarnya pajak dan sanksi yang harus disetor pada tanggal 29 Juni apabila PT ABC terlambat menyampaikan SPT tanpa permohonan penundaan. Tapi sebelum ini kita ada sedikit revisi, sebentar saya revisi dulu di sini. Ini sanksinya mestinya 1 juta, sebentar. 1 juta berarti ini jadi 313. Sebentar. Oke, saya ulangi. Berapa besarnya pajak dan sanksi yang harus setor pada tanggal 29 Juni apabila PT ABC terlambat menyampaikan tetapi tanpa permohonan. Jadi terlambat saja gitu ya. Nah, mari kita hitung tadi penghasilan kena pajak 5 miliar. Kemudian pajak yang terutang dengan asumsi bukan UMKM ya, jadi tarifnya 25% dari 5 miliar 1.250. Kemudian selama tahun 2019 sudah dibayar pajak 950 sehingga kurang bayarnya berapa? 300 kan, kurang bayar 300. Nah, ini yang dibayar kan. Karena terlambat 2 bulan, maka dia akan dikenakan sanksi apa? Sanksi administrasi karena terlambat memasukkan SPT 1 juta rupiah. Kemudian ditambah sanksi bunga berapa? 2% selama 2 bulan kali 300 atau sama dengan 12 juta rupiah. Sehingga nah, ini kan, besarnya pajak plus sanksi yang harus dilunasi adalah 313 juta rupiah. Lihat, ini kasusnya adalah penundaan melaporkan, tetapi tanpa permohonan. Berarti di tanggal 30 April tidak melakukan tidak melakukan penyampaian SPT sementara. Ini yang A, yang B, kelihatannya B. Yang B tadi menunda, tetapi
meminta penundaan dan disetujui oleh KPP 2 bulan. Maka pada tanggal 30 April 2019, PT ABC harus menyampaikan SPT sementara, namanya SPTY. Nah, kita lihat. Nah, ini SPTY. Tadi di kasus mengatakan bahwa pada tanggal 30 April itu perhitungan sementaranya pajak yang penghasilan kena pajak adalah 4,2 miliar. Maka PPh-nya ini 25% kali 4,2 miliar atau 1,050, 1 miliar 50 juta, kemudian yang telah dibayar selama tahun 2019 adalah 950, maka nah ini PPh yang harus dilunasi adalah 100 juta ini. Jadi tanggal 30 April harus melunasi pajak berapa ini? 100 juta rupiah ini di SPT sementara. Kemudian yang C, kalau sudah semacam ini tanggal 29 Juni, ini SPT yang sesungguhnya kita hitung nih. Penghasilan kena pajak sesungguhnya adalah 5 miliar. Sehingga PPh yang terutang adalah 1 miliar 250. Kemudian PPh yang telah dibayar berdasar SPT sementara adalah 1 miliar 50 ribu. Nah, maka terjadi kurang bayar 200 juta. Nah, karena masih dalam masa perpanjangan, gitu kan, maka ketika menentukan besarnya SPT sesungguhnya itu hanya dikenakan sanksi bunga, yaitu 2% kali 2 bulan kali 200 atau 8 juta. Tidak dikenakan sanksi administrasi. Alasannya apa? Alasannya masih dalam periode perpanjangan 2 bulan. Tapi ketika ini terlambat, menyampaikan sementaranya terlambat, mestinya 2 bulan, tapi lebih 2 hari misalnya disampaikan pada tanggal 2 Juli misalnya. Nah, maka selain sanksi bunga juga sanksi administrasi 1 juta rupiah. Oke, maka yang disampaikan pada SPT sesungguhnya nanti berupa pajak kurang dibayar plus sanksinya adalah, oh ini salah juga ya. Ini harusnya berapa? 200 berapa? 208. Saya ubah lagi ya. Ini 208. Oke, ini ya. Nah, ini 208 juta rupiah. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Nanti ada tugas yang harus Anda kerjakan, akan saya posting besok ya. Besok, tidak hari ini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Berakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.